Batu Padadaran ya. Oke Pak, bisa diceritakan Batu Padadaran ini? Pada waktu datangnya Pangeran Walangsungsang, jadi lokasinya di sini dulu. Waktu itu Walangsungsang itu udah Islam apa belum Pak? Sudah. Waktu pas di sini? Sudah tugaskan kita Gunung Jati. Ya. Nah itu baru ketemu dengan Gunung Sejati. Oh, berarti Di Gunung Jati. Gunung Jati. Siapa namanya Gunung Jati? Syekh Datul Hafid atau nanti Syekh Nur Jati. Gunung Jati. Gunung Jati itu apa? Siapa Pak? Orang dari Tanah Suci. Sampai sekarang ini digunakan untuk apa Pak? Saya ngeliat sih model kayak di Google-nya itu orang kayak orang ngelilingin Ka'bah gitu Pak ya. Itu kalau boleh tahu seperti apa sih Pak? Apa siapa? Siapa? Sanduri, panas, yuk panas. Tempatnya di mana? Saya dari pintu masuk sampai ke dalam, Ada di mana? yang di depan pohon, yang sampai ke dalam batu, sampai ke batu yang muter-muter itu buntut saya ada di depan, kepala saya ada di batu yang dianggap untuk Mekah atau Tawaf. Itu kepala saya di situ. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk menyesatkan manusia. Oh iya manusia. Beri saya makan atau sesajen. Seperti apa? Seperti paling rendahnya kopi pahit, kopi panas, kopi manis. Aduh panas. Bubur kacang hijau nggak? Bubur kacang hijau. Iya. Kamu meredek saya. Kopi pahit, kopi manis semuanya. Ya. Saya bilang ada bubur kacang hijau nggak? Tidak ada. Indomie sekarang Indomie. Nggak ada. Sialan kamu meredek saya. Oh, kenapa ya? Sarinya saya minum. Oh, sirup. Tidak. Kamu meredek terus sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kembali lagi bersama OP Channel ya. Kali ini kita akan berangkat ataupun jalan-jalan ke daerah Cirebon ya. Nah, ini kita sudah berada di tempat selanjutnya yang disebut Batu Padadaran ya. Oke Pak, bisa diceritakan Batu Padadaran ini dulunya seperti apa sih Pak? Ya, dulunya memang batu itu udah ada ya. Dulu emang udah ada ya, betul. Kalau batu kan kekuasaan Allah. Ya, betul. Jadi kesemuan orang itu ya pada minta memohon, tapi memohonnya bukan di batu, memohon sama yang bikin batu. Iya, betul. Terus tinggalnya Pada waktu datangnya Pangeran Walangsungsang, ya ini lokasinya di sini dulu pertama. digunakan untuk apa Raden Walangsungsang itu di sini? Untuk ritual. Ritual seperti semacam apa tuh? Meminta sama yang di atas. Meminta tempat petilasan, tempat berdoa. Ya. Terus hingga akhirnya di sini Walangsungsang berdoa. Doa. Apa tapakur, apa seperti apa? Karena kan waktu itu Walangsungsang itu udah Islam apa belum, Pak? Udah. Waktu pas di sini. Udah. Sudah di sini. Makanya kan lepas dari Pajajaran kan cari guru yang sejati. Nah, Oh, udah ketemu tuh setelah kesini tuh udah ketemu gurunya. Belum. Belum. Tapi udah Islam. Udah. Islamnya sama siapa Pak? Abah tahu. Sama orang tuanya. Sama orang tuanya, keturunan lah, Islam keturunan itu sendiri. Dikarenakan dulu Eyang Prabu Siliwangi nikah dengan orang Cirebon itu. Oh, Bapak Siliwangi nikah sama orang Cirebon. Orang Cirebon yang Siapa istri namanya? kedua. Siapa? Subang Keranjang. Subang Keranjang. Iya. Oh, istri keduanya Prabu Siliwangi Subang Keranjang. Subang Keranjang. Oh, gitu. Yang dikenal sekarang diganti namanya Jadi Subang Larang. Subang Larang. Iya, dulunya Subang Keranjang. Itu santrinya Syekh Huro. Santrinya Sekuro, itu santrinya. Terus Asal orang dari Cirebon Gunung Jati. ya. Nah, cuman setelah nikah dengan Eyang Prabu Siliwangi, maharnya ibarat mahar itu bukan harta dan benda emas berlian, itu bukan. Mintanya Eyang Prabu Siliwangi masuk Islam. Itu ya. Ya, makanya setelah nikah
Subang Keranjang diganti. Subang Keranjang. Ya, namanya Subang Larang. Karena saya itu maharnya nikah dengan kamu itu mahal. Larang-larang itu bahasa Cirebonnya mahal. Bahasa Larang. Indonesia Larang, itu ya, larang. Bahasa Mahal. Cirebonnya larang. Dengan Bahasa bahasa Indonesia Jawa. mahal. Iya. Kan gitu. Oh seperti itu. Terus kenapa dari Subang Keranjang berubah jadi Subang Larang tuh Pak? Apa Bisa diceritain? Kan dulunya Subang Keranjang. Iya. Kenapa disebut Subang Keranjang? Asal usulnya kalau boleh tahu. Ya kan asal usulnya tadi saya ceritain. Dulu Subang Keranjang Enggak, setelah namanya Subang Keranjang itu sendiri bisa dijelasin nggak? Iya. Kenapa namanya Subang Keranjang? Emang sudah seperti itu aja? udah dari orang tuanya begitu Oh seperti itu. dinamakan Subang Keranjang. Hmm. Nah, setelah nikah dengan Eyang Prabu Siliwangi, dikarenakan Eyang Prabu Siliwangi harus masuk Islam. Jadi kan maharnya itu nggak ada bandingannya, paling mahal kan. Paling mahal. Larang-larang itu mahal. Betul. Iya. Mintanya itu Akhirnya diganti bukan Subang harta. Larang. Oh seperti itu. Tuh. Terus hubungannya sama ini berarti ini tempatnya, tempat tersilah saja tempat berdoanya Raden Walang Sungsang. Susah. Yang mana untuk meminta petunjuk atau meminta yang lainnya. Nah, keratonnya sih ya di kota. Ya, yang ya, sekarang betul. yang dikenal ntar malam ada wayangnya. Iya ya, betul. Nah, cuman dari sini ditugaskan ke Gunung Jati. Ya. Nah, itu baru ketemu dengan guru sejati Oh, di berarti Gunung Jati. Gunung Jati. Siapa namanya Gunung Jati? Syekh Datul Kafih atau nanti Syekh Nur Jati. Syekh Nur Jati. Ya. Syekh Nur Jati itu apa? Siapa, Pak? Apa ya? Orang dari Tanah Suci. Oh, apa hubungannya sama Sunan Gunung Jati, Pak? Apa ya? Sunan Gunung Jati sama Nur Jati apa bedanya? Ya beda. Oh, Itu beda. sama. Ah, Nah, Sunan Gunung Jati ah, ibunya dari Tanah Jawa, ah, bapaknya dari Mesir. ah. Ya, Siapa tuh, Pak? Kalau boleh tahu orang tuanya Gunung Jati. ya Sultannya nggak tahu tapi kerajaan Mesir lah. Tapi ibunya orang Ya. Indonesia. Ya, Orang mana tuh, Pak? Siapa namanya? apa itu? Orang tuanya si Gunung Jati. Lara Santang Oh, yang dikenal Sarang-sarang. Saripah Mudaim. Saya pemudain, Ya. betul. Nah, punya anak Sarip Hidayatullah Saya atau Bidayatullah Sunan atas Gunung Nurjati. Jati. Terus apa bedanya sama Sunan Nurjati? Syekh Nurjati. Syekh Nur Jati kan bedanya cuman hari itu dia kan syekh ya, udah tua, Hmm. nyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Sama, Nurjati sama Gunung Jati orangnya itu juga? Bukan. Enggak, beda, Nah, orang yang berbeda. Beda orang. Beda orang Oh, beda itu. Tapi gelarnya udah Syekh yang menyebarkan agama di di tanah Jawa. tanah Jawa, terutama di daerah Cirebon itu sendiri. Oh, seperti itu. Oke, guys, ya. Nah, Sunan Gunung Jati, nah itu anaknya, adeknya Walang Dinas Sungsang Sampang itu sendiri. yang dikenal Saripah Mudaim. Ya, untuk bahasa Arabnya namanya seperti Iya. itu ya. Betul. Cuman kan ditugaskan oleh ibunya di Boyong ke sini suruh membantu Pangeran Walang Sungsang nyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Siap. Paham. Oke. Terus kalau boleh tahu Pak, ini sampai sekarang ini digunakan untuk apa Pak? Saya ngeliat sih mode kayak di Google-nya itu orang kayak orang ngelilingin Ka'bah gitu Pak ya. Itu kalau boleh tahu seperti apa sih Pak? Ya kan? Kan digunakan untuk apa sih ini? Ya, minta syariatnya gitu. Jadi Jadi yang namanya orang awam kan masing-masing punya keyakinan. keyakinan. Terus Jadi minta ridha Allah ya supaya kita minta sama yang di atas ya sama Allah tuh minta kecukupan segala-galanya. Terus maksudnya dia muter-muter itu untuk apa? Yaitu syariatnya seperti tohab ya, Tawaf ya. ya muter 7 kali tahan napas. Itu Minta jadi tamunya Allah. tamunya Allah gitu. Iya. Dengan cara kita muter-muter di batu gitu ya Pak. Yang namanya orang awam keyakinan. Betul, keyakinan. Iya. Betul. Oh seperti itu. Oke guys, isi kasanya yang mana batu Padadaran ini waktu zamannya Raden Walang Sungsang ini tempat atau tapakulnya Raden Walang Sungsang yang mana ditandakanlah batu seperti kita kayak tempurung kura-kura ya. Nah yang mana digunakan atau diyakini sama masyarakat di sini, mereka dengan cara ritual keliling-lilingin batu 7 kali supaya kayak seperti dianggap tamunya Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ya mungkin dengan cara ritual-ritual yang lain, yang itu dengan bisa rasanya Tapi apa? ya kebanyakan mintanya tuh dikabul. Dikabul langsung gitu. Kabul. Banyak kan minta apa tuh Pak di sini? Minta sejarah.
Minta sejarah. tanah suci. Tanah suci. Biar isya kasanya dia bisa benar-benar bisa ke Yakin. Mekah gitu ya, Iya. ke Mekah. Berarti setelah kita ngelilingin batu ini, kita udah langsung seperti kayak di tanah suci gitu Pak ya? Ya mungkin. Mungkin ya. Tapi ya kebuktiannya entah tahun kapan dia jalan haji. Oh, Ya, contohnya saya sendiri. Ya, betul. Ya. Nah. Saya yang ngurus aja dapat hadiah saya tuh. Oh, dapat hadiah. Iya, Hadiah apa tuh Pak? dari Oh. Allah lewat jamaah. Oh. Saya tahu di tanah suci dibawa ke jemaah ke sana. Saya ampun. duduk manis. Oh, berarti Bapak isya dengan Bapak niat ngelilingin batu ini, tiba-tiba ada yang langsung mengajak ke tanah suci Mekah. Iya. Dengan izin Allah, dengan isyak perantara syariat di batu ini. Seperti itu. Oke, Kalau betul. Saya tuh muter sih enggak, cuman Menjaga aja. enggak jaga. Iya, nguruskan betul, gitu. betul ngurusin lah seperti itu. Oke, guys ya. Jadi yang setelah kita ngobrol sama narasumbernya ini, masyarakat meyakini kalau misalkan mengelilingi batu pada darat ini 7 kali atau tawaf, ya kan, yang kita tahu kita tawaf di Mekah kan seperti itu. Mereka hajatnya biar bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Ya, yang seperti narasumber kita bilang, dia cuma menjaga atau ngurus peninggalannya batu pada darat ini. Beliau tiba-tiba diajaklah ke tanah Mekah sama jamaahnya seperti itu. Jadi kita kembali lagi sama keyakinan dan kepercayaan kita sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itulah sejarahnya batu pada darat. Kita akan ke tempat selanjutnya, ikutin terus OP Channel ya. Tim mencoba mencari tahu informasi versi gaib atau makhluk astral dengan cara mediumisasi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan sampai akhir supaya tidak gagal paham. Tersimpok. Ya. Tersimpok. Lalu. Kau sialan, Bapak. Sialan kau. Kau berkali-kali. Kau. Sialan kau. Siapa namanya? Siapa ini? Siapa? Jawab. Kamu pengen tahu nama saya? Iya. Panas. Siapa? Siapa? Panas. Ya. Siapa? Ampun. Siapa namanya? Ampun. Namanya siapa? San. Panas. Siapa? Sanduri. Panas. Yuk, panas. Diam. Ya, panas. Mau dibakar diam. Iya. Tinggal di mana? Tempatnya di mana? Saya dari pintu masuk sampai ke dalam. Tinggal di mana? Yang di depan pohon, yang sampai ke dalam batu, sampai ke batu yang muter-muter. Itu buntut saya ada di depan, kepala saya ada di batu yang saya dianggap untuk Mekah atau Tawaf. Itu kepala saya di situ. Panjang saya melebihi yang tadi besar. Saya lebih besar dibanding dia, lebih besar. Takut dia. Panas. Nggak takut sama Allah? Ya. Takut ya? Ya, saya takut. Ya udah diam. Takut sama Allah. Takut. Takut sama Allah. Ya ampun. Iya. Ampun. Ya. Kasih keterangan pelan-pelan. Ya, Tujuannya apa? Tujuan saya untuk menyesatkan manusia. Oh iya manusia. Ya, betul. Keuntungan Anda apa? Keuntungan saya selalu dikasih makan. Mereka meyakini kepada saya. Yang wujudkan manusia itu siapa? Itu saya. Ya, saya dianggap saudaranya dia. Oh adik Betul. Itu saya. Diam. Ya, panas. Adik goib. Ya, betul. Itu saya. Tadi gak berarti Anda juga ya? Iya, betul. Dikasih bisikan itu. Betul. Kunci. Betul. Ya udah terlepas ya.
itu saya yang berkamuflase berubah apa yang dilihat sama juru kuncinya, yang dianggap adik goib itu saya, yang mana yang datang ke situ harus wajib memberi saya makan atau sesajen. Seperti apa? Seperti paling rendahnya kopi pahit, kopi panas, kopi manis. Aduh panas. Bubur kacang hijau nggak? Bubur kacang hijau. Sekarang ini ada. Meredek saya. Panas ya Allah. Panas. Ampun. Tadi kopi manis. Kau seru kan mau ngeledek. Emang bisa makannya, minumnya. Panas. Kopi pahit, kopi manis semuanya. Ya. Saya bilang ada bubur kacang hijau nggak? Tidak ada. Indomie sekarang Indomie. Nggak ada. Sialan kau meledek saya. Allah. Panas. Panas. Siapa katanya itu? Apa tuh? Kelapa muda. Ya. Katanya ada tuh kelapa muda. Iya. Diapain kelapa ya? Sarinya saya minum. Oh, sirup. Tidak. Kamu meledek terus sama saya. Sialan. Saya nggak ngeledek, manusia emang begitu. Pakai sirup. Iya. Bener dong? Kan beda. Betul, itu manusia. Tapi saya beda. Kan Saya kamu- yang isap itu sari-sarinya. Oh, sarinya doang. Iya, Kalau saya pakai sirup, pakai es batu. Siapa yang ngeledek? Kamu sialan berkali-kali perang sama saya. Kamu datang lagi nggak ada kapoknya kamu ya. Sialan kamu, sialan. Wah, panas, aduh, ampun. Ampun masih ngelawan. Ampun. Ada setan ngomong aja. Ampun. Udah berapa lama Sialan. di sana? Udah ribuan tahun. Oh, ribuan tahun. Di situ. Saya, ya baik. Saya akan cerita. Iya, cerita. Ya baik. Ampun. Iya, Sialan kau iya. putih. Sialan kau tim. Sialan putih hitam. Sialan kau burung. Sialan kau mangung bodas. Sialan kau sesau. Udah cerita. Sialan. Cerita. Iya, cerita. Iya. Saya di situ ya, sudah ribuan tahun. Saya datang dari Laut Kidul, yang mana mereka meyakini kalau di tempat itu bisa mendatangkan kekayaan, bisa mendatangkan kekuatan dan lain-lain, yang mana hingga akhirnya masyarakat semuanya meyakini ya, karena satu kota itu semuanya sudah pada sesat, makanya saya seperti ini kuat. Kuat ya? Iya, karena saya selalu diberi makan sama beliau, karena tipuan saya, jebakan saya, atau saya kebohongan saya dimakan atau dipercaya, diyakini sama mereka semua. Nggak semua kan? Tidak semua, tapi hampir rata-rata semua. Tapi yang saya sana nggak ketipu Anda. Iya, kamu keyakinannya beda sama yang lain. Sialan kamu. Kamu nggak ada kapok-kapok ya. Nggak ada kapok. Kamu pun udah tahu kan, kereta kencana kemarin sudah turun sama raja saya. Dia Iya. membantu perang saya. Iya tahu. Hanya Allah yang bisa ngatur saya. Iya betul. Tapi Gusti Allah mengizinkan kita untuk menyesatkan manusia. Bukan untuk menyesatkan, bukan untuk mengambil nyawa orang. Menyesatkan tapi menjerumuskan sekaligus menjadi pasukan atau budak. Iya, Ya, budak. bagi yang bersekutu sama Anda. Betul ya. Kalau semuanya. nggak bersekutu Betul. nggak bisa Tapi kan? manusia itu tidak yakin sama Gusti Allah, tidak yakin. Makanya saya menguji keyakinan dia lewat hasutan, mimpi dan lain-lain. Iya. Nanti penasihat kamu gitu. Iya, betul. Iya. Kamu lebih tahu, sialan kamu tahu. Iya lah. Sialan. Kan di Al-Quran dia sialan. dijelasin. Iya, Manusia kalau baca
Al-Quran dan pasti tahu. Betul. Ya, Kan kamu lebih hebat dulu ya. Betul. Baik lagi di jalan Allah ya. Ya, tidak mau. Tidak mau. Saya sudah berjanji sama Gusti Allah untuk menyesatkan keturunannya Nabi Adam, karena saya diperintahkan untuk mengakui Nabi Adam. Sekarang gini, Anda sama tim Punjung-punjung yang itu kan sama. Ya, tahu. Bangsa jin. Tahu. Mereka yang mau, tapi kamu nggak mau. Tidak, saya sudah berjanji sama ratu saya. Gitu. Iya, tidak mau. Sekalipun saya harus mati. Saya melakukan kebaikan loh. Iya, tidak mau. Gusti Allah juga sudah mengizinkan seperti itu. Karena emang betul di dalam Al-Quran kita itu lebih patuh. Bahkan kita tahu Al-Quran semuanya. Tapi kita kembali lagi kepada manusianya. Mereka lebih yakin kepada siapa? Seperti itu. Kalau mereka meyakini kepada kita, dia akan tersesat. Ya, kalau Anda masuk Islam, kan ngurangi. Tidak. Saya sampai hari kiamat, saya dan pasukan dan yang lainnya, bahkan di dalam Al-Quran juga menjelaskan ada yang namanya raja jin untuk menyesatkan manusia sampai akhir hayat. Itu sudah ada. Betul. Makanya saya tidak mau untuk mengakui Nabi Adam sebagai Isa kasarnya utusan Allah. Karena apa? Saya makhluk yang diciptakan pertama oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi Adam, mengapa saya harus patuh dan tunduk dan mengakui bahwa Nabi Adam itu utusan Allah atau ciptaan Allah? Karena apa? Saya lebih kuat karena saya diciptakan dari api. Saya tidak mau Nabi Adam cuma terbuat dari tanah. Itulah sombongnya kamu. Ya, itulah saya. Saya karena dikasih kelebihan sama Gusti Allah, dikasih kesaktian sama Allah. Tidak, saya dikasih kelebihan kesaktian. Semua kita Allah itu sama. Ada kelebihan ya kekurangan. Tidak. Ada punya kelebihan apa? Itu kata saya. Karena Allah sudah mengizinkan. Ini kelebihan. Ya ampun, panas ya Allah. Ya ampun. Panas. Ini kelebihan. Iya. Saya mengakui. Ilmu Allah lebih kuat. Kan saya baik tadi mengeluarkan kebaikan. Ampun. Masih sombong aja. Itulah sifat saya. Sifat iri, dengki, sombong, bohong. Itulah saya. Saya menguasai sifat itu semua. Bagi siapa manusia yang mengikuti sifat saya akan terjerumus. Betul seperti apa? Saya ular, warnanya hijau kehitaman. Saya lebih besar dari yang tadi pertama masuk. Iya. Ratu ya? Betul saya ratu. Ini ratu bohongan nih. Saya ratu. Bohongan. Ratu, kamu coba mainin hati yakin kepada Allah. Itu di pintu masuk itulah saya. Masih disuruh ratu sih. Saya tahu. Iya, kamu yang lebih tahu dibanding yang lain. Karena keyakinan mereka gampang goyang. Saya bisa menyesatkan mereka. Anda sekali gituin mereka hubungannya sama saya. Ya. Ya hubungannya sama saya. Ampun. Ya main-main. Amat timbayangan saya. Ampun, siap. Ya, brengsek mereka semua. Brengsek. Iya. Nggak brengsek itu bagus. Iya. Dia jalan Allah. Ya, betul. Tapi kenapa? Ya, dari bangsa kita mengkhianati. Dia mengkhianati. Dia karena ciptaan Allah kembali ke Allah. Ya, betul. Bukannya Anda ciptaan Allah, tapi menyimpang ajaran Allah. Betul. Panas. Tapi ya, yang mana Isa Hasan emang sudah ada alurnya dari Gusti Allah. Nggak ada alurnya. Saya untuk menyesatkan manusia. Bohong lagi. Ya ampun. Ya. Bohong lagi. Ampun. Allah itu alurnya baik-baik. Yang jelek. Ampun. Ya. Jangan bohong terus. Ya. Kamu tahu strategi saya. Syarat. Baca. Ampun.
Ya, ya, kamu beda sama manusia yang lain. Kamu beda, kamu beda, kamu beda. Sialan, 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 sialan.